6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonua Raya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Evan, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Evan. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran.
Oknum Kapolsek diisukan Pras Supriyani, Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari.
Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian suasana Meradu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Pak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Kenapa komandan? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut. Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata itu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris,
Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya kaum rentan seperti Supriyani jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip Bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan,
Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai, agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Wonoaraya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuaraya,
Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan
membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai,
Agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Ya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi. Kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abdul Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa menang? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Di Kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Evan, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Evan. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya.
Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani, Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Supriyani uang tam jaksa 11 juta yang pun tak bisa karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Iya. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya.
Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral, Ya. beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa itu. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani.
Diduga Guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip Bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan,
uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polres Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propampol Sultra, Kades Rokiman diminta terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai, agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelaskan. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kejari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Ya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa benar? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya
untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggaknya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre.
Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada 8 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan komunitas motor itu, saya sama-sama suaminya Katiran, ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip Bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan, Ujang mengaku, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu.
Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan kepala terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang juta disebut staan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Baik Muhammad Idris telah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani. Guru honorer di Konawe. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket itu saya diarahkan memang seperti itu. Bisa di situ kan tadi menyatakan bahwa Parisa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan keterangan dari yang semula sesuai itu? Siapa? Yang arahkan Pak itu. Mana kronologi sampai bisa diarahkan? Awal diarahkan selama kasus ini viral. Bukan hanya saya saja yang mencari-cari, karena menjadi posisi waktu malam Rabu. Karena itu Pak Kapolres dari ya malam yang mana banyak dihadiri beberapa masih tidak tahu dan banyak itu ada apa itu saya memang oleh camat untuk hadiri, namun lambat proses sudah berjalan. Nah setelah itu saya ke tribun di sambil camat, di situ saya sambil menikmati itu tempat kan ketemu desa itu ada Pak Desa, dan situlah muncul
karena ini kali X Lokal Sosok dalang dari UAS Guru Honorer Idril Kades soal tersebut raya uangnya Atek Baito sempat mengenai tersebutnya sendiri dapat Kapolsek tersebut Idris yang enggaknya selapan itu mengaji 14 Himan didampingi di PAM Kades wonkan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lili, anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali, siswa, teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre.
Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris.
Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonua Raya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggup mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani.
Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip Bangkapos.com, penasehat hukum Supriani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan supaya tidak ditahan. Namun, Supriani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu memakai jaket coklat, itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu
suasana meradu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak di situ ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali, kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan.
Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum KSA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Evan, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Evan. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban. Aibda WH, kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara.
Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping dekat Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah
sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre.
Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip Bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu.
Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Pak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa benar? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut.
Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata itu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre.
Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban. Aibda WH, kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Kan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang tahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris.
Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek itu. Kapolsek itu Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum
Kapolsek diisukan Pras Supriyani, Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kinriksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu ibu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari pihak
Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Pak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Bukardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa komandan? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober.
Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, diungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. F. Istri Aibda WH mengungkapkan bahwa sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata FN. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari,
Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya Mahari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Kardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia
mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, I menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan.
Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menangkan bukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani, Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito, anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia.
Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa menang? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih.
Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH.
Evan, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. "Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu," kata Evan. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. "Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu?" ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu ibu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya.
Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelas. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya ya seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonowaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonowaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito.
Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonua Raya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombespol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Diduga Guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban. Aibda WH, kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonua Raya.
Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelaskan. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari sananya, saya saja yang mencari-cari dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kejari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, yang banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan.
Nah setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping dekat camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali, dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut, Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani, dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban, Aibda WH. Kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani. Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip Bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani.
Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta Guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arah Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya, tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Kajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Pak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui wartawan, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah tersebut. Senin, 28 Oktober 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, dalam video yang beredar, Jumat, 1 November 2024, terlihat Rohiman didampingi kuasa hukum menjelaskan soal uang damai di hadapan penyidik Propam. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara terkait kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. 6 polisi yang diperiksa tim internal bentukan Polda Sultra tersebut, 3 orang berasal dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang berasal dari Polsek Baito. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pemeriksaan para personal untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur atau SOP penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SD di Kecamatan Baito. Soleh mengungkapkan terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonuwaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Diduga guru Supriyani ditetapkan menjadi tersangka setelah menolak membayar uang damai. Guru Supriyani diketahui ditahan pada Rabu 16 Oktober 2024. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa 22 Oktober. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir
yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Terdapat hubungan yang mengejutkan antara Katiran, suami guru honorer Supriyani dan Aibda Wibowo Hashim, WH, orang tua siswa yang melaporkan Supriyani ke Polsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang ditayangkan di program Telusur TV One pada Senin, 28 Oktober 2024. Aibda WH mengakui bahwa ia dan suami Supriyani adalah teman. Saya kebetulan waktu masih main komunitas motor itu saya sama-sama suaminya Katiran, ia ungkap Aibda WH. Namun, hubungan baik ini tampaknya tidak menghalangi terjadinya konflik ketika Supriyani, suami, dan kepala desa mendatangi rumah Aibda WH. Dalam pertemuan tersebut, suami Supriyani menyodorkan amplop kepada Aibda WH. Even, istri Aibda WH, mengungkapkan bahwa suaminya langsung marah. Suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini kan teman, bukan seperti itu, kata Even. Ia merasa tindakan tersebut seakan mempersoalkan kekerasan terhadap anaknya hanya demi uang. Samsudin, kuasa hukum Supriyani, mempertanyakan sikap Aibda WH yang mengaku berteman dengan suami terdakwa, namun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Diketahui, Aibda WH sering menyuruh Katiran mencuri motor miliknya. Suami, Supriyani, biasa nyucikan motor orang tua korban. Aibda WH, kok bisa ya dia melakukan seperti itu? Padahal ya ini orang biasa kamu suruh. Kok bisa ya perbuatan dia begitu? Ungkap Samsudin heran. Oknum Kapolsek diisukan peras Supriyani, Propam Polda Sultra interogasi Polsek Baito dan Polres. Tak hanya seluruh polisi di Polsek Baito, sejumlah personil dari Polres Konawe Selatan dipanggil Propam Polda Sultra. Hal ini tidak luput dari dugaan isu uang damai yang diminta sejumlah oknum kepada seorang guru honorer bernama Supriyani. Uang damai tersebut bertujuan agar kasus penganiayaan yang dilaporkan kepada Supriyani bisa berakhir tanpa harus sang guru dipenjara. Isu ini pertama kali disebar oleh Rokiman, Kades Wonuaraya. Selanjutnya, mengutip bangkapos.com, penasehat hukum Supriyani, Andre Darmawan, membuka fakta lainnya. Andre Darmawan mengatakan ada permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta rupiah? Siapa yang minta? Kapolsek? Siapa saksinya Bu Supriyani dan Pak Desa? Beber Andre. Ia melanjutkan, uang sudah diambil di rumah Kades. Dari total uang 2 juta itu, Supriyani mengeluarkan 1,5 juta dan sisanya dibantu Kades. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Katanya pihak kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun, Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Menanggapi itu, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris saat dikonfirmasi enggan menanggapi pernyataan penasehat hukum Supriyani tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang kepada Supriyani. Tidak ada itu, kata Ujang Sutisna. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri tidak ada itu, katanya. Kini, 6 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Soleh mengatakan pihaknya masih memeriksa 6 oknum polisi tersebut. Namun, ia mengaku belum bisa berbicara lebih jauh perihal hasil pemeriksaan dan identitas 6 anggota itu. Dia hanya menyampaikan seluruh personel yang terperiksa merupakan anggota dari Polsek Baito dan anggota Polres Konawe Selatan. Belum, nanti kami sampaikan setelah tuntas. Mereka diantaranya dari Polres 3 personel dan dari Polsek 3 personel. Jadi, untuk kasus ini sementara masih pendalaman, ujar dia. Sosok Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito terseret kasus uang damai 50 juta guru Supriyani. Inilah sosok Kapolsek Baito yang arahkan Kepala Desa Wonuaraya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta.
Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta. Uang damai 50 juta disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya tidak ditetapkan tersangka. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito ini? Kapolsek Baito bernama Ibtu Muhammad Idris. Ia menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Dua itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa, di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa? Sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu. Siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito. Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak di situ ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Hardaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa itu. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai tersebut. Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman menyebut uang damai tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Ia juga diduga mendapat intimidasi